ini Tuhan, kami meyakini bahwa hidup kami aman di tangan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja segala sesuatu untuk kebaikan kami. Maka inilah kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami tertunduk dan mengikuti setiap rencana Allah dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak mampu secara manusia, tetapi Tuhan, tangan Tuhan yang kuat akan terus membawa kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, biarlah setiap pujian kami Tuhan, setiap perkataan pujian itu boleh menguatkan kami, dan pujian itu boleh menyenangkan Engkau ya Tuhan. Maka di tempat ini Tuhan, kami bangun mezbah kami di hadapan Engkau. Maka di tempat ini Tuhan, kami bawa penyembahan kami. Maka di tempat ini kami hormati kehadiran Engkau ya Tuhan. Dan di atas semua itu nama Tuhan disenangkan, dan di atas semua itu nama Tuhan ditinggikan ya Tuhan. Tuhan ampuni kami, Tuhan layakkan kami Tuhan. Biarlah pujian kami berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Maka pada pertengahan ibadah ini Tuhan, kami ingin kembali mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan berbicaralah, sampaikan apa yang Engkau mau. Apakah itu keras, apakah itu lunak ya Tuhan. Tapi setiap perkataan dari firman-Mu kami percaya itu hidup, dan akan terus menghidupkan kami ya Tuhan. Untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau sampai satu kali kami percaya ya Tuhan, kami akan bertemu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Tuhan ada di tempat ini, kuasa ini, dan tidak ada kuasa lain yang mencoba mengganggu ya Tuhan. Kami hormati kehadiran Engkau di tempat ini, kami hormati firman-Mu, dan kami mau mendengarkannya dengan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Setiap pujian yang tadi kita naikkan di hadapan Tuhan, saya percaya setiap perkataan itu sungguh menguatkan kita. Amin. Dan biarlah pujian itu, tadi yang lagu pujian dikatakan, kita hidup dalam kuasa-Nya, kita hidup dalam kasih-Nya. Oh luar biasa. Berarti saat ini adalah zaman anugerah, di mana kita bisa menikmati Allah, dan selalu Allah ada bersama dengan kita. Amin. Oleh sebab itu saya selalu katakan kepada kita semua jemaat Tuhan, ketika kita ada di rumah Tuhan, jangan sia-siakan. Inilah waktunya, inilah kesempatan, karena besok kita tidak tahu. Tetapi firman Tuhan hari ini kita beritakan, biarlah firman Tuhan itu kita simpan di dalam hati kita, kita dengarkan dan kita melakukannya, dan Tuhanlah yang akan disenangkan. Dan percayalah saudara, ada berkat yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Oleh sebab itu kita siapkan hati kita, kita mau buka untuk kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Gembala tidak bersama dengan kita hari ini. Beliau ada tugas mengajar di Palembang. Sudah 1 minggu di Palembang. Minggu depan mungkin pertengahan minggu Rabu ya, Selasa Bapak Gembala sudah ada di tempat ini lagi ya, karena Rabu kita kan ada pemilihan gubernur ya. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita pun harus memilih hak kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita membaca di dalam satu ayat yang luar biasa terkenal, dan ayat ini saya rasa akan terus menjadi kekuatan kita di dalam Yesaya 55 ayat 6. Mari saudara yang buka Alkitab, yang pegang Alkitab atau pegang handphone, saudara boleh buka untuk kita sama-sama membaca ayat ini bersama-sama. Yesaya 55 ayat 6, kita baca sama-sama, dan kalau sudah dapat kita katakan haleluya. Sudah dapat semua? Yesaya 55 ayat 6. Haleluya.
Kita siap membaca sama-sama ya. 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Katakan amin. Amin. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, selama Ia berkenan, artinya ada waktu, tidak bisa kita tunda. Kita bilang, oh besok kita mau mencari Tuhan, karena kemungkinan mungkin besok tidak ada waktu lagi untuk kita bisa mencari Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan kita satu pesan, memberikan kita satu undangan untuk kita mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Dan saat ini kita yakini kita ketemu dengan Tuhan. Amin. Saat ini kita yakini bersama-sama ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan, maka di tempat ini bersama-sama kita percaya kita menikmati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya ini adalah nabi yang luar biasa ya. Saya membaca ayat ini ada 66 pasal, luar biasa. Maka tema besar dari kitab Yesaya ini adalah keselamatan dari Tuhan. Yesaya adalah nabi Tuhan yang diutus untuk kerajaan selatan dan kerajaan Yehuda yang bersuara karena orang Yehuda banyak meninggalkan Tuhan. Mereka mulai beralih kepada patung-patung berhala. Mereka meninggalkan semuanya, padahal mereka pernah mengenal akan kasih karunia Allah. Mereka mengenal akan kebaikan Allah. Namun sayangnya, begitu mudahnya mereka berpaling untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan ironisnya, di zaman Hizkia ketahuan kalau orang Israel itu menyembah berhala. Saudara nanti bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Ular tembaga Musa. Mereka menyembah itu. Oleh sebab itu Yesaya terus menyuarakan kepada mereka untuk mari berpaling, mari kembali kepada Allah, mari bertobat. Jangan lagi engkau mengandalkan kekuatan lain. Yesaya terus menyuarakan hal itu, dan sayangnya mereka terus mengeraskan hatinya. Ironis sekali. Dan hal itu saya percaya itu juga menjadi kejadian yang nyata di saat-saat ini. Begitu sulitnya ketika kita memberitakan tentang Tuhan. Bahkan mungkin ketika kita mengajak orang beribadah. Begitu sulitnya untuk orang beribadah. Bahkan begitu mudahnya orang sakit hati. Dan untuk memulihkan semua itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Saya selalu katakan kepada kita semua, terutama di ibadah Pelwap Lydia, mari terhubung dengan Tuhan. Amin. Mari bangun mezbah, karena itulah yang disukai oleh Allah. Kita terhubung dengan Tuhan. Mezbah Allah kita nikmati, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap yakin bahwa Allah bersama dengan kita. Dan inilah yang terjadi. Yesaya harus terus menyuarakan untuk suatu pertobatan. Bahkan nubuatan dari Nabi Yesaya ini luar biasa. Tentang kelahiran Yesus. Dia menubuatkannya bahwa satu kali akan ada Raja Damai yang akan menyertai mereka. Allah Immanuel. Tapi mereka terus mengeraskan hati mereka. Lalu kita boleh baca di dalam Yesaya 55. Saya ingin kita membaca di dalam satu perikop ya. Karena ini luar biasa undangan Allah. Ini luar biasa bagaimana Allah memberitakan lewat firman-Nya bahwa ajakan Allah untuk bertobat itu tidak sulit dan sangat mudah. Tidak perlu kita memiliki sesuatu. Tidak perlu engkau mempunyai sesuatu barang berharga yang mahal untuk engkau tukar dengan keselamatan. Tidak, Allah tidak butuh itu. Saya rindu kita ingin membacanya bersama-sama di dalam satu perikop ini. Di dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai 13 ya. Saudara dikasihi Tuhan, saya ingin membaca dan biarlah kita menyimak setiap pembacaan firman Tuhan ya. Biarlah pikiran kita fokus hanya kepada firman Tuhan. Amin.
Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang. Digaris bawahi, hai orang yang tidak mempunyai uang, terimalah gandum tanpa uang dan makanlah. Luar biasa janji Tuhan. Lalu dikatakan juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat 2, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dengarkanlah aku, katanya. Dengarkanlah kata Tuhan, maka engkau akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Itu janji Tuhan. Firman Tuhan tidak main-main. Firman Tuhan bukan sekedar tulisan, tetapi kita mengimani. Lalu dikatakan di ayat 3, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya ayat 5, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Dari ayat 1 sampai 13 saya akan mencoba bagi menjadi beberapa bagian ya saudara. Untuk ayat 1 dan sampai ayat 5 ini adalah menerangkan bahwa pertobatan itu tidak mahal. Mudah sekali. Allah menjanjikan satu pertobatan yang luar biasa tanpa engkau perlu membayar, tanpa engkau harus menukar dengan sesuatu. Allah memberikannya itu dengan cuma-cuma. Seringkali kita dalam bahasa sehari-hari kita katakan gini, sesama teman, mana ada sih yang gratis, bener nggak? Ya kan? Mana ada sih yang gratis? Mau ke toilet aja bayar, ya. Jadi nggak ada yang gratis, semuanya harus bayar. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yesaya, seruan ini juga yang disampaikan oleh kita, menjadi perenungan kita. Seberapa besar giatnya kita mencari Tuhan. Seberapa besar kita terus merindukan untuk dekat dan ada di dalam Tuhan. Kalau ayat ini dikatakan, kalau saya ulangi lagi di ayat 1 dikatakan di kalimat kedua, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum uang pembeli dan makanlah. Luar biasa janji Tuhan kepada kita semua. Dia menjanjikan sesuatu yang luar biasa kepada kita semua. Hanya dengan apa? Ayat 3, sendengkanlah telinga. Hanya dengan apa? Dengarkanlah suara Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan dengan satu ketaatan. Bukan dengan semaunya kita. Ketika kita belajar untuk menerima Tuhan, bertobat, maka kita meninggalkan hal-hal yang lama. Mungkin kita katakan, oh ya, sekian lama saya sudah kenal Tuhan, sekian lama saya rajin beribadah. Tapi hari ini saya mau katakan, ada sesuatu yang Tuhan ingin pulihkan di hati kita. Amin. Kalau hatimu masih keras, kalau ada sesuatu engkau sulit memaafkan orang lain, kalau engkau rasa egomu masih terlalu tinggi, maka Tuhan katakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku.
dengarkanlah perkataan Tuhan dan datanglah kepada Dia. Undangan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Lagu mengantar kita firman Tuhan dikatakan mungkin kesulitan menghimpit kita. Pergumulan masih ada. Saya selalu katakan ketika kita menjadi anak Tuhan, segala sesuatu masih bisa terjadi. Kedagingan ini masih bisa terjadi. Tetapi kesetiaan kita kepada Tuhan, bayar harga kesetiaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Itulah dia, bagian pertama adalah undangan dari Tuhan, tawaran dari Tuhan bahwa pertobatan itu tidak mahal. Karena Allah memberikannya dengan cuma-cuma. Hanya dengan memasang telinga dan datang kepada Tuhan. Itu yang terus harus kita lakukan. Maka yang kedua, bagian kedua adalah di ayat 6 yang tadi kita sudah baca. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata mencari ini tentu kita sepakat bukan hanya sekedar mencari sesuatu yang hilang. Oh, saya mencari dompet saya ketemu dan saya meletakkannya. Saya mencari sesuatu, di mana ya bolpen saya? Oh ya, sudah ketemu. Tetapi di sini adalah carilah Tuhan. Kita mencari hadirat Allah. Bagaimana cara kita mencari hadirat Allah? Ada banyak cara. Ketika kita bernyanyi, ketika kita menyembah Tuhan di dalam pujian. Saya selalu katakan kepada ibu-ibu PLWF, ayo bangun mesbah kita di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Maka dikatakan carilah Tuhan, itu artinya mencari hadirat Tuhan. Mencari persekutuan dengan Tuhan. Mencari pengenalan akan Tuhan. Amin. Dan perenungan kita, seberapa jauh kita mencari Tuhan. Dan seberapa dekat kita rasa Allah dengan kita. Seberapa jauh. Apakah kita rasa hari ini sudah cukup Tuhan? Saya sudah mencari Engkau, sudah cukup. Saya sudah merasa Engkau dekat denganku. Atau kita merasa Tuhan, aku ingin terus ada di dalam Engkau. Menikmati hadirat Engkau. Mengambil bagian di dalam penyembahan kepada Engkau. Dan aku terus setiap saat dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan itulah yang harus kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Ini bukan waktunya lagi untuk santai. Ini bukan waktunya lagi untuk kita ya hari ini ikut Tuhan, besok enggak. Terserah kita. Ini bukan waktunya lagi. Ini waktunya adalah benar-benar kita mencari Dia dengan segenap hati kita. Maka seruan Nabi Yesaya dengan pertobatan ini juga datang kepada kita. Ini bukan waktunya lagi untuk kita santai. Ada banyak hal kejadian yang kita tahu kasih semakin turun. Begitu mudah. Bahkan ketika panas hati dengan mudah orang mulai saling menghilangkan nyawa. Waduh, rasanya kok di mana kasih itu? Mudah sekali marah. Mudah sekali tersulut dengan api. Dan iblis terus mencari orang-orang yang ingin sehati dengan dia. Bagaimana kita mengalahkannya? Mengalahkannya adalah dengan mencari dia. Kapan mencari dia? Selagi ia masih bisa ditemui. Ada waktunya kita tidak bisa lagi menemui Tuhan. Dan biarlah ini menjadi perenungan kita. Tidak selamanya, ada waktunya ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan sudah tidak bisa lagi ditemui. Ketika kita ingin berseru kepada Dia, Dia tidak berkenan lagi untuk mendengar suara kita. Gunakan waktu yang ada, amin. Gunakan kesempatan yang ada. Kalau kita boleh ada di rumah Tuhan, kalau setiap hari kita boleh hidup dengan keadaan sehat, kalau kita boleh
berada di tempat yang mungkin ya tidak sebagus orang lain. Tetapi ketika hujan deras, kita masih bisa berteduh. Kita masih bisa tidur nyenyak. Bukankah itu adalah kemurahan Tuhan? Amin. Bukankah itu adalah anugerah Allah? Kesehatan yang Tuhan berikan. Dan Dia selalu ada buat kita. Amin. Maka setiap hari yang menjadi perenungan kita, kita mencari Dia. Mengejar hadirat Tuhan. Mengejar hadirnya Dia di dalam kita. Tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kapan? Di waktu-waktu yang ada. Kita punya banyak waktu. Saudara punya banyak waktu. Ambil bagian. Membaca Alkitab. Karena dari Alkitab inilah kita mengenal Tuhan. Amin. Nyanyikan pujian-pujian yang seringkali saya bagikan lewat YouTube. Kadang-kadang saya sudah dengerin dulu saudara. Saya dengerin, terus saya dikuatkan, saya senang. Lalu saya bergairah memuji Tuhan. Dan saya bagikan kepada kita semua. Mungkin ketika engkau sedang masak, oh ya memuji Tuhan. Mungkin ketika engkau sedang sedih, ya memuji Tuhan. Putar pujian itu, jangan putar yang lain. Amin. Haleluya. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, di bagian yang ketiga adalah di ayat 7 ya. Ayat 7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Luar biasa perkataan Tuhan ini. Hanya satu syaratnya dari ayat 7 itu sederhana. Kita perlu menjauhkan diri dari dosa. Kita perlu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seringkali pikiran kita ini membuat kecil pekerjaan Allah. Dan kita mulai berperhitungan dengan Tuhan. Kita mulai sayang diri. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi ayat ini mengatakan kepada kita di ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Mungkin ngeri ya kalau kita bilang, oh orang jahat. Orang jahat tuh identik dengan kita tuh sesuatu yang penuh dengan negatif. Tapi mungkin di dalam hati kita sedang merancang sesuatu yang kita tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Baiklah kita minta ampun. Kita katakan, Tuhan, biarlah Engkau menguasai hatiku. Engkau kenal hatiku, Engkau kenal keberadaanku. Perjalanan hidup kita hanya dengan Tuhan, dan itulah terus yang akan dikuatkan kita di dalam Tuhan. Saya teringat ke satu kisah ketika anak bungsu dia dia meminta kekayaan dari orang tuanya, lalu dia pergi dan dia kembali dalam keadaan miskin. Dia kembali dalam keadaan susah. Titik balik dia kembali adalah ketika dia harus makan makanan babi. Oh, dia ingat, aduh di tempat bapakku banyak sekali makanan enak. Bahkan orang upahan bapakku gak pernah makan seperti ini. Dia kembali dan bapaknya menanti dia. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah selalu menanti kita. Apapun keadaan kita, Allah begitu rindu menanti kita. Tetapi seberapa besar rindu kita kepada Allah. Oleh sebab ini dikatakan di sini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin.
Dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara dikasih Tuhan, kalau bagian pertama tadi kita tahu bahwa Allah memberikan pertobatan itu, menawarkan pertobatan itu dengan cuma-cuma. Hanya dengan satu syarat, kita mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Maka Allah akan memenuhi segala lumbung-lumbung kita dengan gandumnya. Lalu yang kedua, ketika kita meresponi pertobatan dengan Tuhan, Allah mau apa? Kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Setiap waktu kita menaikkan persekutuan kita dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Maka ketika kita sudah menikmati persekutuan dengan Tuhan, yang Tuhan mau adalah apa? Kita menjauhkan dari dosa. Itulah tahapannya. Saya harap kita semua mengerti. Saya harap kita semua mengingat akan tahapan-tahapan itu. Yang ketiga adalah Tuhan mau kita menjauhkan diri, melepaskan diri dari dosa. Ketika kita sudah mencari Tuhan, berseru kepada Dia, maka kita lepaskan semua hal-hal yang tidak berkenan. Maka Allah dengan penuh pengampunan, dengan limpahnya akan memberikan pengampunan kepada kita. Tapi lepaskan ikatan-ikatan dosa. Hanya kita yang tahu sebenarnya apa dosa yang mengikat kita. Kenapa begitu sulitnya aku menikmati Engkau? Hanya kita yang tahu. Tetapi hari ini di tempat ini kita mau katakan, Tuhan, berbicaralah Engkau. Aku mau dipulihkan, aku mau diubahkan dengan Engkau. Yang keempat adalah di ayat 8 dan 10 sampai 10. Saya bacakan untuk kita semua. Satu ayat yang begitu terkenal. Ayat 8 sampai 10. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali di situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang makan. Firman Tuhan bekerja di dalam kita. Firman Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Walaupun terlihat Allah jauh dari kita, tapi perbuatannya itu dekat dengan kita. Perbuatannya itu nyata dengan kita. Maka Allah mengatakan, sebab rancanganmu bukan rancanganku, dikatakan, dan jalanmu bukan jalanku. Ketika kita tahap ketiga tadi apa? Ketika kita meninggalkan dosa. Kita sudah tidak terikat dengan dosa. Kita berpaling. Maka kita terikat dengan Roh Allah. Maka rancangan hidup kita adalah rancangan Allah. Amin. Paulus mengatakan di dalam hidupnya, sebagai tawanan roh, kata Paulus, sebagai tawanan roh. Kita tahu apa sih tawanan? Tidak bebas engkau membawa hidupmu seenaknya saja. Dan itulah Paulus katakan sebagai tawanan roh. Hidup kita pun sebagai tawanan roh. Ketika kita bertobat, ketika kita berpaling, meninggalkan dosa, berpaling kepada Allah, maka hidup kita seutuhnya adalah milik Kristus. Amin. Hidup kita adalah milik Tuhan. Mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. Mau menyerahkan hidup kita, bahwa rancangan yang kita rancang bukan sepenuhnya milikku, tetapi itu semua milik Tuhan, dan biarlah rencana Allah yang jadi dalam hidupku. Maka perjalanan hidup kita dari sehari ke sehari, kita akan melihat bahwa Allah akan menolong kita. Bahwa kita akan mempunyai kesaksian yang luar biasa tentang Dia. Tetapi maukah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Tidak bisa kita berpikir cara kerja Allah dengan cara kerja kita. Dan biarkan cara kerja Allah itu yang kita ikuti.
Dan sama-sama kita belajar. Bukan berarti saya hamba Tuhan, saya pun sudah sempurna. Sama-sama setiap hari kita belajar. Setiap hari kita menghidupi persekutuan dengan Tuhan. Setiap hari kita menikmati hadirat Tuhan. Setiap hari kita terhubung dengan Tuhan. Supaya kita yakin, oh Tuhan, bahwa hidup kami sebenarnya bukan milik kami lagi. Bahwa sebenarnya apa yang kami rancang itu adalah belum tentu yang terbaik. Tetapi rancangan Allah itulah yang terbaik di dalam kita. Amin. Kalau hari ini di tempat ini engkau rasa ada sesuatu, Tuhan, beban aku kok begitu berat. Kok belum selesai kesulitan aku. Bukan berarti Allah tidak melihat kita. Bukan berarti Allah menyayangkan dirinya untuk menahan, untuk tidak menolong kita. Saudara yang kasih, dia sangat menanti-nanti kita. Dia sangat ingin memberi pertolongan kepada kita. Jangankan memberi pertolongan, sebentar lagi kita Natal. Natal identik dengan apa? Kelahiran Juru Selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Anaknya aja dia berikan, apalagi pertolongannya, apalagi berkatnya. Tapi kita sungguh-sungguh harus datang kepada Dia. Bersama-sama kita belajar, Tuhan, aku ingin terus berdiam di dalam Engkau. Tuhan, aku ingin terus ada di dalam hadirat Allah. Tuhan, aku ingin terus mengikuti apa yang Engkau mau, rancangan Allah dalam hidupku. Maka ketika pagi hari aku bangun, maka yang aku lakukan adalah aku mendirikan mezbah. Ada banyak cerita di Alkitab. Nuh ketika banjir surut, apa yang dia lakukan? Oh, dia mendirikan mezbah. Abraham, dimanapun dia mendirikan mezbah. Karena mezbah itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan mezbah kita? Bagaimana dengan mezbahmu hari ini? Sudahkah mezbahmu hari ini menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana di pagi hari? Sudahkah kita mendirikan mezbah kita? Bagaimana dengan mendirikan mezbah kita? Hanya kita di kamar ketika kita bangun di pagi hari. Berikan pujian kita. Berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlalu baik Dia buat kita. Terlalu ajaib pekerjaannya buat kita. Dan Allah begitu luar biasa. Dan kiranya hidup kita terus ada di dalam Dia. Maka di ayat terakhir, di bagian terakhir adalah di ayat 11 sampai 13. Saya baca untuk kita semua. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadamu. Luar biasa. Firman-Nya tidak kembali dengan sia-sia, bahkan berhasil. Lalu di ayat 12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ayat 13, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan firman Tuhan mengubah situasi dan keadaan, dan selalu berakhir dengan kemenangan. Karena firman Tuhan datang kepada kita tidak sia-sia. Firman Tuhan datang dengan penuh kemenangan. Firman Tuhan datang dengan penuh mujizat, serta perubahan-perubahan yang akan Tuhan berikan di hati kita. Dan Tuhan dapat memberikan keselamatan yang dari Tuhan untuk kita. Amin. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Yesaya 55, seruan pertobatan.
kepada kita semua. Yang pertama adalah pertobatan yang dari Tuhan itu mudah sekali. Tidak perlu bayar. Semuanya gratis. Cuma-cuma. Tetapi yang kedua yang Allah mau adalah ketika kita mulai mencari pertobatan itu kepada Tuhan, maka kita mencari Dia, mencari hadirat Dia dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mendapat hadirat Tuhan, ketika kita sudah mendapatkan persekutuan dengan Tuhan, yang ketiga adalah tinggalkan dosa kita, tinggalkan hal-hal yang terikat, tinggalkan hidup kefasikan, tapi beralihlah kepada Tuhan, minta pengampunan kepada Dia, maka Allah yang penuh pengampunan itu akan melimpahkannya kepada kita. Lalu yang keempat adalah lihat Allah bekerja. Rancanganmu bukan rancanganku. Lihat Allah bekerja di dalam hidup kita. Izinkan rancangan Allah terjadi dalam kita. Dan yang terakhir, Allah dapat merubah situasi apapun. Ketika firman itu ada di dalam kita, ketika firman itu tertanam di dalam hati kita, tidak ada firman itu yang kembali dengan sia-sia. Dia akan berhasil, dia akan berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, miliki 5 tahap ini di dalam hidup kita. Miliki 5 tahap ini dan jangan ada yang terlewat. Dan kita akan diberkati Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan memberkati kita. Dan perjalanan hidup kita akan memberikan kemenangan dari satu tempat kepada yang lain. Saya selalu katakan bukan lagi waktunya santai. Hari ini ikut Tuhan, besok gak ikut Tuhan. Iya deh Tuhan kalau sempat. Ya Tuhan kalau saya ada waktu. Ya Tuhan kalau hidup saya lagi enak-enak saja. Betapa janji Tuhan itu begitu sempurna. Saya ulangi sekali lagi supaya kita semua firman itu tertanam di hati kita. Janji Tuhan, gandum yang Dia berikan kepada kita, gandum yang terbaik itu Dia berikan dengan cuma-cuma. Asalkan setelah kita menerima, setelah kita meresponi, kita mencari Tuhan. Cari selama Ia masih bisa ditemui. Jadi gak bisa besok, tidak bisa lusa. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Dan hari ini kita harus mencari Tuhan. Amin. Kita harus mencari Dia dengan segenap kekuatan kita. Lalu yang ketiga, kita tinggalkan dosa kita. Setelah kita tahu bahwa Allah, kita menikmati hadirat Tuhan. Setelah kita tahu bahwa ada satu kepuasan di dalam kita bersama dengan Dia, maka tinggalkan hidup kita yang lama. Minta ampun kepada Tuhan. Pengampunan itu Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang keempat adalah ketika kita tahu kita sudah diampuni. Ketika kita tahu bahwa hidup kita sebenarnya adalah milik Tuhan. Maka rancangan Tuhan itulah yang terbaik. Amin. Berserah penuh kepada Dia. Izinkan Allah bekerja di dalam hidup kita. Yang kita tahu adalah bagaimana kita menyembah Tuhan. Yang kami tahu adalah bagaimana kami memberikan hidup kami yang terbaik kepada Tuhan. Aku tidak tahu mungkin betapa lelah. Aku tidak tahu dan aku tidak memikirkan hal itu. Yang aku tahu adalah bagaimana aku harus mengambil bagian terus di dalam mezbah kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Firman-Nya hidup. Dia hidup buat kita. Firman-Nya tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Bahkan ada keberhasilan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai ayat penutup saya rindu kita buka di dalam Yeremia 29 ayat 13. Saya rindu kita baca sama-sama ayat ini. 29 ayat 13. Sudah dapat kita baca sama-sama? Ayat 13 ya, 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, dengan seluruh hidup kita, dengan satu keseriusan.
Kenapa kita harus serius? Allah pun begitu serius dengan hidup kita. Allah begitu serius ketika Dia menciptakan kita. Ketika Dia memberikan nafasnya kepada kita. Dia meniupkan, Dia menghembuskan. Begitu seriusnya Dia menaruh rohnya di dalam kita. Maka pantaskah kita tidak serius ikut Tuhan? Pantaskah kita main-main ikut Tuhan? Pantaskah kita berhitung-hitungan dengan Tuhan? Seruan Yesaya kepada Yehuda dan seruan itu juga datang kepada kita hari ini. Tuhan katakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Seberapa giat kita mencari Dia? Pertanyaannya, seberapa sering kita mencari Dia? Apakah kita mencari Dia dengan segenap hati kita? Seberapa banyak kita yang ada di tempat ini, kalau kita datang mungkin dengan sesuatu hal yang rasanya masih penuh dengan kebingungan, masih penuh dengan dilema, masih penuh dengan pergumulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa firman Tuhan penuh dengan kekuatan kepada kita. Ayat terakhir dikatakan di Yeremia 55 tadi, ayat 10, tidak ada firman-Nya yang lalu begitu saja. Hidupi firman Tuhan itu di dalam kita. Amin. Berikan semangat. Seperti engkau semangat bekerja. Seperti engkau semangat mencari uang. Seperti engkau semangat menyenangkan dagingmu. Harusnya lebih dari itu kita mencari Tuhan. Puaskan hidup kita dengan Tuhan. Miliki satu kepuasan hubungan ketika kita berdoa dengan Tuhan. Berikan kepuasan, kita rasakan kepuasan di dalam Tuhan. Dan kita akan menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam kita, kita katakan, Tuhan, rancangan-Mu itulah yang terbaik buat kita. Amin. Rancangan Tuhan itulah yang terbaik buat kita. Dan hari ini firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Cari Tuhan selama Ia berkenan. Kita baca lagi ya. Saya pengen kita baca sama-sama. Yang keras kita baca sama-sama. Yesaya 55 ayat 6. Itulah kerinduan kita. Dan Allah mendengar kerinduan kita. Kalau kita rindu mencari Dia. Yesaya 55 ayat 6. 2, 3. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Hari ini kita mencari Dia, karena hari ini ada perkenanan Tuhan di mana Allah ingin dekat kepada kita. Berserulah kepada Dia. Apa yang engkau rindukan, Allah dekat kepada kita. Dia menanti-nantikan kita. Dia merindukan kita. Di tempat ini Allah bekerja. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita. Kita tutup Alkitab kita. Izinkan Allah bekerja. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Tutup Alkitab kita. Saudara boleh berdiri. Saudara boleh ambil sikap penyembahan-Mu kepada Tuhan. Kita sudah mengerti firman Tuhan. Seruan pertobatan dari Yesaya dan juga datang kepada kita. Kalau dari diri kita ada yang masih terbelenggu dengan dosa, masih terbelenggu dengan kefasikan, masih terbelenggu dengan kekerasan hati, katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Penyertaan Tuhan itu segalanya buat kita. Kalau kita ada itu karena anugerah Allah. Roh Allah ada di tempat ini. Hadirat Allah ada di tempat ini. Pekerjaan Roh ada di tempat ini. Mari jemaat Tuhan, jangan sia-siakan waktumu. Jangan sia-siakan keberadaanmu. Mungkin kedatangan kita dengan sederhana. Mungkin keberadaan kita sangat sederhana. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak melihat bagian luar kita. Allah melihat hatimu.
Maukah Engkau meresponi dia? Maukah Engkau meresponi panggilan dia? Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin puas di dalam Engkau. Aku ingin puas menikmati hadirat-Mu. Aku ingin puas bersekutu dengan Engkau. Bukan kepuasan yang lain, bukan kepuasan yang menurut kita baik. Haleluya. Setiap kita izinkan terhubung dengan Allah, setiap kita izinkan masuk ke dalam penyembahan kepada Dia, setiap kita izinkan Allah menjamah kita. Haleluya. Glory. Hamba-Mu berdoa, jamah jemaat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan menerima jamahan Allah. Hati yang keras Allah lembutkan. Hati yang belum mengerti akan firman-Mu, hikmat-Mu ada bersama dengan mereka. Berikan kami kerinduan hanya untuk puas di dalam Engkau. Haleluya. Kalau ada yang tidak berkenan, Tuhan tegur kami. Haleluya. Mari terus sembah Dia, saudaraku. Minta kepada Tuhan, Tuhan pulihkan aku. Jangan engkau tunda lagi. Jangan kau biarkan ada kuasa lain merenggut hadirat Allah. Roh Kudus bekerja. Tidak ada yang terlewati ya Bapa. Tidak ada yang terlewati ya Tuhan. Semua menikmati jamahan-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Glory. Penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagiku, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di hidup terutama bagiku, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya hidup terutama bagiku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, oh anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, 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 anugerah Tuhan.
Mari jemaat Tuhan nyanyikan penyertaan-Mu Tuhan segalanya. Inilah doa dari kami Tuhan, bahwa penyertaan-Mu segalanya bagi kami. Amin. Hidupku terutama bagiku, anugerah-Mu, 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 oh semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Kasih dan sayang biar musik saja dengan lembut memainkan lagu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan adalah segalanya buat kita. Kalau ada yang ingin engkau sampaikan kepada Tuhan, engkau bisa berbicara kepada Tuhan. Kalau ingin engkau mengatakan terima kasih Tuhan, sampai hari ini penyertaan-Mu Tuhan ada buat kami, engkau bisa sampaikan. Kalau rasanya pertobatanku belum seperti yang engkau mau, katakan kepada Tuhan, Tuhan rubah aku, Tuhan bentuk aku. Dia ada di tempat ini, Dia menyertai hidup kita, Dia mengasihi kita, Dia menanti-nantikan kita. Dia terbuka untuk setiap kita yang mencari Dia dengan segenap hati. Nikmati berkat Allah, nikmati kasih-Nya, nikmati kemurahan-Nya. Haleluya, haleluya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan biarlah rencana-Mu yang jadi dalam hidupku, rancangan-Mu yang jadi, bukan rancanganku. Haleluya. Glory. Engkau lihat keadaan jemaat-Mu Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Firman-Mu boleh tertanam di hati mereka. Mereka boleh mengerti akan Engkau ya Bapa. Haleluya. Setiap hati yang datang dengan tertunduk, Tuhan jamah. Mereka yang datang dengan air mata, Tuhan tolong. Mereka yang datang dengan kerendahan hati, merendahkan diri karena membutuhkan Engkau, Tuhan tolong. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus menjamah Tuhan. Dari setiap bangku-bangku yang ada sampai ke belakang, sampai ke atas. Bahkan kami hamba-hamba-Mu, Tuhan jamah kami. Oh Roh Kudus bekerja. Kami ingin terus rindu bersekutu dengan Engkau.
mengejar hadir-Mu Tuhan dan tidak ada yang lain. Haleluya. Terima kasih. Bapa yang baik, kami datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat suara firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau meresponi firman-Mu untuk sungguh-sungguh bertobat. Kami mau meresponi firman-Mu untuk mencari Engkau ya Tuhan. Meninggalkan hidup kami yang lama penuh dengan dosa. Dan kami mau hidup seturut dengan rancangan Allah. Dan kami percaya akan begitu banyak pekerjaan-Mu yang ajaib yang Engkau akan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Setiap kami Tuhan taruh firman-Mu di dalam hati kami. Kalau jemaat-Mu datang dengan pergumulan, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang butuh pertolongan Tuhan, Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang mencukupkan. Mereka yang dalam masalah Tuhan buka jalan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini, Tuhan tahu keberadaan mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka. Kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan. Kalau mereka sakit secara fisik, sakit secara badan, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Maka setiap kami yang datang hari ini, hamba-Mu berdoa secara khusus. Setiap jemaat Tuhan yang datang hari ini, Tuhan, berkat Allah ada bersama dengan mereka. Apa yang mereka kerjakan berhasil, apa yang mereka pegang Tuhan berhasil. Sukacita Allah ada bersama dengan mereka. Tuhan berkati mereka Tuhan, di tengah-tengah keluarga mereka, dimanapun mereka berada. Berikan kemenangan dari Engkau ya Bapa. Setiap pergumulan jemaat Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sudah memberikan kemenangan. Segala persembahan yang jemaat Tuhan bawakan, Tuhan Engkau balas berlipat kali ganda. Persepuluhan mereka juga Tuhan, apa yang mereka beri karena mereka mengerti kewajibannya, Tuhan
Tuhan terus berkati mereka, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, dagang mereka Tuhan berkati, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Tuhan buat segala sesuatunya berhasil di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Seisi rumahnya Allah berkati, anak-anak cucu mantu Tuhan berkati. Tuhan kami berdoa buat rencana-rencana ibadah kami Tuhan, rencana Natal kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau saja yang mengerjakannya ya Tuhan. Segala sesuatu yang kami butuhkan Engkau Allah yang mencukupkan. Lebih dari itu Tuhan, berikan kami kesehatan, sukacita, supaya tiba nanti kami Natal, kami semua di dalam keadaan sehat dan bersukacita merayakan Natal, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ibadah-ibadah wadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, ibadah pelwap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, ibadah remaja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sekolah minggu dan ibadah doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, ibadah minggu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian hari ini, pembawa pujian, pemain musik, multimedia, pembawa kolektan, Tuhan semua Engkau berkati. Bahkan mereka yang sudah memberkati kami lewat perjamuan meja juga Tuhan berkati. Berkati segala sesuatu yang jemaat Tuhan korbankan. Engkau Allah yang begitu teliti memperhatikan jemaat Tuhan. Apa yang mereka berani berikan tanpa hitung-hitungan, kami percaya karena karena mereka mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga kembali Tuhan, kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu ya saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengangkat tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, penyertaan Roh Kudus dan kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala dan jemaat yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.